Dan tentunya ini adalah hasil kerjasama kita semua, dan kita inginkan agar supaya lebih banyak lagi proyek-proyek yang dapat diselesaikan 2 tahun terakhir ini, baik di tahun 2023 dan 2024. Nah, berikutnya apa teman-teman media, tentunya kita akan terus membangun. Karena tanpa kita membangun infrastruktur, maka ini akan berdampak kepada daya competitiveness kita yang akan melemah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur terus dilakukan dalam rangka juga untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas di 2045. Dan inilah kenapa kami melihat bahwa dalam tag kita ingin mengajak anak-anak muda kita untuk memahami apa yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini dan apa yang akan kita terus bangun ke depan, karena tentunya apa yang akan kita bangun ini harus kita jaga bersama-sama, harus kita manfaatkan bersama-sama. Dan dalam pemanfaatan inilah kami melihat bahwa peran swasta sangat penting. Infrastruktur harus dibangun bersama juga dengan kawasan ekonomi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, yang tentunya peran-peran dari swasta ini sangat signifikan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah dari pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan saat ini. Jadi itu sih teman-teman sekalian yang ingin kita sampaikan, kenapa kita sangat serius dengan teman-teman dari Kadin dan juga dukungan dari K4, dan tentunya kita ingin mengajak berbagai universitas yang tentunya ini menjadi penting, mereka lah masa depan kita Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Wahyu Utomo. Tepuk tangan sekali lagi atas penjelasannya yang sangat luar biasa hari ini, bahwa memang proyek strategis nasional itu membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk dapat selalu maju. Baik, untuk selanjutnya akan ada penjelasan kerjasama dan bisnis forum dari Kadin dan juga Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan. Boleh nggak, saya tadi ada salah sedikit berbicara 158, balik bukan 158 proyek yang sudah selesai. 158 proyek, luar biasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Pak Wahyu, Pak Hormati, Bu Irawati, sahabat media semua. Kegiatan ini tentunya menjadi salah satu bukti kemampuan kita untuk bergotong royong. Kenapa? Sebagai mitra strategis pemerintah, tentu Kadin Indonesia memperlihatkan kepantasannya menjadi bagian dari penggerak kemajuan perekonomian. Nah, kemajuan perekonomian kita seperti yang telah diurai dengan singkat dan lugas oleh Pak Wahyu tadi, itu sangat tidak mungkin terlepas dari penyiapan sektor infrastruktur. Karena itu menjadi sarana, menjadi instrumen untuk tujuan kita yang lebih besar, untuk tumbuhnya perekonomian bangsa. Nah, ini sekaligus juga persiapan nyata yang kita lihat bagaimana kemampuan kita bersama-sama, ada pemerintah, ada universitas, ada Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, bersama-sama bergotong royong mewujudkan visi bangsa kita 2045. Kita beri aplaus ini untuk Pak Wahyu. Itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan sahabat dari media bisa melihat bahwa Kadin berada di tempat yang selalu menjadi pendorong, penggerak dari apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenko Ekonomi pada hari ini. Saya kira itu poin-poin yang paling penting bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat media yang sudah berkenan juga untuk mengekspos apapun yang sudah dan sedang dan akan kita lakukan pada main event
dari Sewidu PSN kita ini. Makasih, saya kira itu sebagai pemancing cukup. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak, sangat luar biasa penjelasannya pada hari ini. Nah, hari ini yang paling cantik di sini itu bisa silahkan kepada Ibu Herawati. Terima kasih Karina yang saya hormati Pak Deputi, Pak Wahyu Tomo, KWKU Kadi Indonesia, Pak Insanur, Direktur Eksekutif Kadi Indonesia, Mas Fatasi Nababan, teman-teman media, terima kasih Bapak Ibu dari Kantor Menko Perekonomian Kadi Indonesia dan teman-teman pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Akmalan dari IKA4. Saat ini IKA4 anggotanya lebih dari 400.000 orang di seluruh Indonesia tersebar maupun di luar negeri. Kami sangat bangga menjadi bagian dari pelaksanaan program Sewidu PSN ini karena IKA4 memiliki 5 pilar pengabdian kepada sivitas akademik IKA4 tentunya, alumni, kemudian kepada mahasiswa, masyarakat, dan kepada bangsa dan negara. Jadi sebagai perwujudan dari pilar pengabdian kepada bangsa dan negara, IKA4 siap untuk mendukung bersama-sama dengan Kadi Indonesia kesuksesan program Sewidu PSN, yang mana kami melihat bahwa Pak Jokowi pemerintahnya sudah mencanangkan infrastruktur sebagai prioritas, dan kami sangat bangga melihat terbangunnya banyak infrastruktur di Indonesia. Kita juga melihat baru-baru ini diresmikan Cisumdawu. Tentunya kita ingin melihat lebih banyak lagi infrastruktur bangun di Indonesia, Pak. Dan Unpad ada Fakultas Ekonomi, kami siap untuk mendukung dari sisi perencanaan pendanaan, di mana tadi dikatakan bahwa infrastruktur itu walaupun merupakan tugas dari pemerintah, tentunya badan usaha bisa ikut untuk mendanai infrastruktur melalui KPBU. Nah, jadi sekali lagi IKA4 mengucapkan selamat kepada pemerintahan Pak Jokowi, juga kepada KPPIB yang diketuai oleh Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto atas keberhasilan mencanangkan PSN dan secara konsisten terus mengawal keberhasilan PSN sudah 8 tahun. Kita akan kawal bersama, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, Ibu. Nah, ini kan sekarang hari ini adalah press conference mengenai main event dari Sewidu Proyek Strategis Nasional. Nah, sekiranya mungkin untuk Bapak Wahyu Tomo, Bapak bisa dijelaskan mungkin Pak sedikit main event itu isinya itu akan seperti apa dan akan ada apa saja begitu Pak? Oke, terima kasih. Jadi main event ini adalah rangkaian kegiatan dari 8 tahun atau Sewidu PSN, yang mana di dalam kegiatan main event ini kita akan melakukan berbagai diskusi yang membahas berbagai isu-isu yang mungkin ini akan kita perlukan dalam rangka untuk meneruskan pembangunan ke depan. Jadi isu-isu yang dibahas artinya kalau ini bicara tentang infrastruktur, ya kita ingat ke depan itu infrastruktur harusnya seperti apa sih? Karena kita bicara 2045. Kita tahu bahwa tantangan ke depan penduduk di perkotaan makin banyak, ya. Kemudian middle income class juga akan meningkat, ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sekarang ini sudah diterapkan oleh pemerintah seperti hilirisasi, ini seperti apa ke depannya? Kota-kota kita ini harus disiapkan seperti apa? Ya, nah inilah yang akan kita coba diskusikan, melihat dari berbagai tantangan ke depan dan juga isu-isu yang saat ini bagaimana nih kita coba bisa address di dalam program yang akan kita coba lakukan di dalam event tersebut. Jadi termasuk juga adalah kegiatan bagaimana pembiayaan. Karena tadi saya sampaikan, untuk sebagai negara maju itu infrastruktur stok itu harus di atas 70%. Saat ini dengan pembangunan yang sudah masif ini kita masih sekitar 40-an%, ya. Bahkan nanti mungkin 2024 kira-kira 50%. Nah, gimana kita bisa mengejar supaya kita mempunyai infrastruktur stok yang tinggi? Perlu pembiayaan.
Pembiayaan nggak bisa dari APBN saja atau APBD, sehingga perlu ada creative financing yang akan kita coba gali di dalam diskusi-diskusi tersebut. Dan juga kita ingin melihat bagaimana pola pembangunan ke depan, terutama yang memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun. Pembangunan daerah itu harus seperti apa? Regional development itu seperti apa harus kita siapkan? Ya, jadi kalau kita membangun nggak bisa satu sektor yang kita bangun. Kalau sektor yang lain maju, yang satu sektor tertinggal, itu namanya malah menghambat artinya. Jadi ini akan kita coba diskusikan. Dan satu lagi adalah kita ingin mendengar suara-suara dari anak-anak muda kita. Karena nanti di tahun 2045 yang menjadi pemimpin yang duduk di depan ini adalah ya teman-teman yang sekarang mungkin masih di kuliah atau baru selesai kuliah, gitu ya. Itu yang akan jadi pemimpin ke depan. Kita ajak mereka, ayo kita mikir ke depan seperti apa. Sehingga masukan-masukan mereka ini akan kita olah di dalam kegiatan event itu, yang nantinya akan kita coba dengan teman-teman dari universitas, kita olah semua dan kita akan coba memberikan sebagai masukan kepada siapapun yang akan meneruskan pembangunan bangsa ini. Itu intinya. Nah tentunya di dalam kegiatan itu dalam rangka untuk menggiatkan ya, bukan hanya anak mahasiswa saja, tapi yang anak SMA segala macam, maka kita bikin beberapa perlombaan sesuai dengan pemahaman mereka tentang infrastruktur dan juga dari sisi usia. Nah yang penting lagi adalah kita ingin dalam kegiatan main event itu kita sampaikan teknologi apa yang akan mungkin survive ke depan, yang akan kita gunakan dalam mempercepat dan mengefisiensikan pembangunan. Nah inilah yang akan kita sampaikan nanti di dalam kegiatan main event, adalah kegiatan menyampaikan apa yang sudah kita capai selama ini dari pembangunan PSN-nya, kemudian teknologi yang sekarang mungkin nanti akan berkembang ke depan seperti apa. Itu dalam kegiatan yang namanya edu tekno gitu ya, education dan teknologi exhibition. Jadi itu kira-kira akan kita lakukan di dalam kegiatan main event. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Baik, selanjutnya ini ya Pak, mengenai terkait dengan bisnis forum nih Pak. Itu sekiranya untuk targetnya itu ke siapa Pak yang untuk mengikuti kegiatan, dan bagaimana tujuannya untuk pembangunan proyek strategis nasional itu sendiri? Mohon izin kepada Bapak untuk dapat menjelaskan. Ya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu, kami Kadin melihat inisiatif dari pemerintah ini sangat positif adalah tadi ya yang disampaikan oleh Pak Insanul soal gotong royong. Di masyarakat banyak yang mempersepsikan kalau bicara investasi seolah-olah dana luar negeri, seolah-olah infrastruktur ini katakan dilepas asing. Padahal faktanya uang yang beredar sekarang itu justru investasi itu banyak dari dalam negeri. Jadi dengan acara ini sebenarnya ingin membuat lebih lagi insentif dan gairah investasi dari para pengusaha dalam negeri untuk infrastruktur. Biasanya pengusaha dalam negeri mungkin lebih tertarik ke industri ekstraksi atau agrobisnis ya. Nah, kali ini adalah infrastruktur. Yang kedua, masyarakat juga bisa memiliki proyek infrastruktur itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa di kota saya air minum kurang, aduh sampahnya tidak beres, sebenarnya bisa masyarakat bergerak bersama Pemda membuat itu jadi dengan dana masyarakat. Oleh karena itu tadi Pak Wahyu mengatakan creative financing, crowd financing. Mungkin nanti ada platform di mana adik-adik sekalian bisa urunan saweran, bisa membuat fasilitas sampah atau air minum. Apa harus nunggu katakan investor besar. Nah oleh karena itulah kami menyambut baik dari Kadin atas inisiatif dari KBBIP untuk supaya masyarakat terlibat atas infrastruktur ini. Oleh karena itu bisnis forumnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga siapapun bisa hadir yang berminat, baik untuk menjadi investor, baik investor individual atau kolektif, atau menjadi pemerakarsa proyek itu. Dia memikir, waduh ini sebenarnya pengelolaan sampah di kabupaten saya tidak efisien. Wah saya ingin bicara deh dengan bupatinya dan beberapa bupati, saya ingin gerakin dan saya jadi pemerakarsa, itu bisa.
Jadi pemrakarsa dari suatu proyek infrastruktur itu bisa siapa saja, Bapak Ibu sekalian. Bisa Anda yang melihat masalah-masalah setiap hari ya, itu bisa menggerakkan proyek infrastruktur ini. Jadi proyek infrastruktur ini dibumikan lah, jadi bukan hanya milik elit atau pengusaha besar, tidak, tapi memasyarakatkan dari proyek infrastruktur ini. Jadi nanti dalam bisnis forumnya nanti ada pembicara-pembicara yang mengajukan dari Pemda, tapi juga dari swasta. Swasta itu bisa 1 orang, bisa beberapa orang, bisa beberapa anak muda. Kalau saya punya ide nih untuk pembakaran sampah, gitu. Nah, dari situ ada proses untuk matching, dan investor-investor bisa juga punya appetite untuk investasi yang ditawarkan. Nanti menarik tentu saja dalam forum itu ya, ada beberapa Pemda, ada beberapa aja dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Utama, dan IKN. Tapi juga terbuka nanti dari beberapa Pemda lain yang ingin mengajukan, dan masyarakat yang ingin mengajukan proyek infrastruktur itu sendiri. Terima kasih. Semoga udah jawab ya. Sudah sangat terjawab, baik, sangat luar biasa. Baik, sebelum ke Ibu Ira, ada pertanyaan nih Pak untuk Bapak Wahyu. Sekiranya yang terpenting juga, salah satu yang terpenting ya, agendanya itu kapan akan diselenggarakan nih Pak untuk acara main event dari Swindu PSN ini? Oke, acaranya untuk yang main event itu kita pecah jadi 2. Jadi kita coba diskusikan di tanggal 26-27 Juli ya Bu ya. Itu yang akan kita lakukan, ada 6 paralel session ya Bu ya, kira-kira demikian. Nah nanti yang kita harapkan pada waktu kita bikin acara dengan Bapak Presiden, ini sedang kita cari waktunya karena kan Bapak Presiden sangat sibuk ya. Tapi kemungkinan setelah 17 Agustus, mudah-mudahan ini juga harus disesuaikan dengan jadwal beliau. Kita mencoba mungkin either itu di akhir Agustus atau di awal-awal September. Jadi nanti mudah-mudahan pada waktu acara ada Bapak Presiden, pameran pun akan dilakukan pada bulan itu, pada waktu mungkin awal September lah kira-kira. Maka di saat itulah kita bisa menyampaikan apa yang kita diskusikan di tanggal 26-27 Juli ini kepada Bapak Presiden. Kira-kira itu jadwalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk teman-teman media, stay tune terus sampai September karena eventnya nanti akan ada di September juga, begitu. Baik, sebelum kita ke Q&A bersama media, mohon izin untuk Ibu Ira ada yang ingin ditambahkan. Iya, katanya tadi titipan dari Pak Wahyu tepatnya di Sheraton ya, yang tanggal 26-27 Sheraton Gandaria City. Nah, mungkin saya akan ingin menambahkan sedikit bahwa nanti diskusinya akan berkisar 3 hal. Yang pertama adalah mengenai penyiapan infrastruktur, di mana kita tahu agar suatu proyek infrastruktur itu bisa memperoleh pendanaan, memang sangat disarankan agar penyiapannya dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi mungkin itu satu hal yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai tadi innovative financing. Nah, jadi bagaimana financing itu bisa diperluas spektrumnya. Kita mengenal KPBU, blended financing. Tadi saya tertarik isu tentang crowdfunding. Nah, mungkin nanti teman-teman wartawan tolong viralkan inisiasi dari Swindu PSN ini, bagaimana kita mengusulkan crowdfunding untuk mendanai pembiayaan infrastruktur, di mana memang aturannya masih belum ada. Kita tahu sekarang crowdfunding untuk UMKM sudah ada dengan maksimal 10 miliar. Nah, tentunya untuk infrastruktur kan mungkin akan lebih dari itu. Jadi akan kita buat diskusi, akan kita dorong supaya isu yang ketiga ini nih. Jadi semakin banyak halayak lebih mengenai infrastruktur. Tidak hanya mereka yang berkecimpung di bisnis infrastruktur, tapi juga disebarluaskan lagi ke universitas,
kemudian juga kepada anak-anak muda. Jadi satu terobosan di dalam program Semindu PSN ini bagaimana memperkenalkan kepada anak muda mengenai infrastruktur Indonesia, karena bagaimanapun mereka adalah penerus bangsa, dan bersama dengan itu kita akan perkenalkan anak muda coba ikutan crowdfunding di pendanaan infrastruktur. Karena saya dengar sekarang anak muda itu bagus sekali responnya terhadap investasi seperti reksadana. Mungkin tambahannya seperti itu, Karina. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk paparan yang sangat luar biasa kepada 4 narasumber kita pada siang hari ini. Baik, ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman media. Bisa untuk teman-teman media melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber. Dan sebelum bertanya, mohon untuk teman-teman media harap memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru setelah itu pertanyaannya. Baik, sekiranya ada untuk teman-teman media yang bertanya. Baik, mungkin dari yang di paling depan ini. Baik, untuk teman-teman panitia. Untuk, ya, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Aljo dari MNC dari TV. Pak, Pak Wahyu pertama Pak ingin bertanya terkait dengan data yang tadi Bapak sampaikan kan 158 triliun itu mohon konfirmasi Pak, itu per Juni, per semester 1 atau per kapan Pak? Dan ini kan masih ada sisa tahun Pak sampai 2023. Kira-kira ada berapa lagi Pak yang saya tampil? Itu pertama Pak. Terus kedua yang pertanyaannya kepada Kadin, Pak Wakil boleh juga mengerti Pak. Pak, sejauh ini resiko terkait PSN apa aja sih Pak yang masih dihadapi kendalanya oleh sektor swasta atau yang lain? Sehingga kan kita tahu perannya juga masih belum begitu besar di dalam PSN. Nah itu ke depan ada harapannya kepada pemerintah untuk mengejar target di akhir periode pemerintah ini akan seperti apa sih Pak harapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari MNC iNews. Mungkin mohon izin untuk Bapak dapat langsung dijawab. Oke, jadi 158 itu adalah status sampai tanggal 11 Juli yang lalu. Di mana pada tanggal 11 Juli Cisumdawu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi sejak 2016 pertama kali PSN sampai tanggal 11 Juli 2023 158 proyek sudah selesai tuntas. Nah, sisanya berapa? Untuk tahun ini saja kita targetnya adalah 30 sebetulnya. Tapi sudah selesai, tahun ini dia 5 ya. Jadi kita harapkan saat sekarang sampai Desember masih ada tambahan 25 proyek lagi yang selesai di tahun ini. Tahun depan juga masih ada. Ini mudah-mudahan ada sekitar 30-31an proyek lagi yang bisa kita selesaikan. Itu kira-kira targetnya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak untuk dapat menjawab pertanyaannya mengenai risiko dari PSN sendiri. Menarik jadi pertanyaannya. Jadi kan tadi anggaran pemerintah kita itu terbatas. Sehingga pendorong dari proyek-proyek infrastruktur itu jelaskan bahwa dan Pak tadi kreatif financing. Nah, yang dilakukan sekarang itu kan KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Nah, sebetulnya prinsip dari KPBU itu sendiri itu adalah berbagi risiko sebetulnya. Risikonya yang dibagi gitu. Jadi full dong. Nah, bagaimana sekarang mendorong? Karena ini kan nggak boleh berhenti juga kata Pak Wahyu. Ini harus jalan terus karena infrastruktur menjadi instrumen utama pemicu pencapaian ekonomi. Kita punya target 2045 Indonesia Emas dan keterlibatan sektor swasta mulai mengembirakan pada saat skema KPBU-nya didorong secara intensif oleh pemerintah dengan bermacam insentif yang diberikan. Nah, resikonya menjadi minimal di situ. Karena prinsip KPBU itu membagi resikonya. Itu prinsipnya. Terima kasih. Insentif sudah cukup ya? Insentif yang ada saya kira sudah cukup. Udah banyak Pak. Banyak ya, insentif banyak sekali. Banyak sekali. Dan Kadin selalu mendorong insentif yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu Mas. Kasih dulu insentif ada nanti satu. Oh ya, dari tes mungkin dari pengalaman pihak swasta dan juga banyak anggota Kadin, risiko yang
resiko yang besar itu memang waktu konstruksi. Itu banyak yang molor panjang dari planning, karena bagi investor sangat berat sekali ada periode belum menghasilkan uang tapi mundur. Jadi rencana bisa membangun jalan 2 tahun tapi pelaksanaannya 4 tahun, 5 tahun. Nah, masalah terbesar adalah memang hal seperti pembebasan lahan, hal juga perizinan, dan juga masalah teknis. Nah, untuk itulah ini baik ya, inisiatif ini adalah begini kepada masyarakat, bahwa infrastruktur itu bukan milik sekelompok orang tertentu, ini milik masyarakat pengguna besar. Sehingga semangat gotong royong ini ya, bagi yang masyarakat, ada ya sekelompok masyarakat yang keberatan dilalui lahannya oleh suatu infrastruktur ya. Padahal kalau dari segi positif, dia melihat lahannya harganya naik, begitu. Jadi ini perlu edukasi kepada masyarakat. Infrastruktur itu bermanfaat bagi pengguna, user, dan juga masyarakat yang terdampak. Dan tentu bagi investor bisa win-win ya, makin cepat, makin baik, pelayanan makin baik, dan juga tingkat pengembalian lebih baik sehingga makin banyak investor yang ada. Jadi akibat molor itu biaya bunga ya, dia harus tanggung biaya pinjaman, dia harus menanggung biaya overhead, yang akhirnya proyeknya jadi bengkak. Nah, kalau misalnya mohon maaf, kalau proyeknya di pemerintah kan nggak ada yang keberatan, tapi kalau kayak swasta, kesian. Mereka kan udah punya uang sendiri, dia taruh di infrastruktur, lalu konstruksi molor, itu sangat berat. Nah, oleh karena itulah ini adalah upaya bersama-sama ya, masyarakat, pemerintah, swasta, untuk melihat infrastruktur ini adalah peluang kita bersama untuk bergotong royong sehingga jalan selesai. Kalau diperhatikan ya, ini ada inisiatif pemerintah juga di desa-desa, bangun jembatan itu berjalan lancar karena selain dananya ada, misalnya kepala desanya punya inisiatif, masyarakatnya juga punya kebutuhan, bisa jadi. Jadi hanya dengan demikianlah kita semangat gotong royong ini, infrastruktur itu bisa ada. Terima kasih. Cara yang saat ini kira-kira ada pesan apa? Karena kan terakhir kan waktu itu di Ciputra kan, apalagi kan ibu kan di KDN ini di bidang investasi. Ya kira-kira ada pesan apa untuk di acara yang hari ini aja? Saya kan menghadiri. Kalau saya ini panitia ya, yang inisiator, yang menginisiasi dari Kadin, representing Kadin untuk acara bisnis forum dan partisipasi Kadin dalam swing track strategis nasional. Kalau di Kadin saya saat ini sedang investasi, memang saat ini dengan di Kadin lagi menginisiasi namanya Kadin kerjasama pemerintah badan usaha. Ini merupakan tim task force yang dibentuk Kadin khusus untuk menghandle proyek-proyek yang berbentuk kerjasama pemerintah badan usaha sesuai dengan Perpres 38 2015. Saat ini Kadin KPBU, kalau tadi kita melihat dukungannya terhadap event ini adalah di proyek yang solicited project, yaitu proyek strategis nasional. Dan partisipasi Kadin tentunya tidak hanya dalam solicited project, tapi juga unsolicited project. Jadi saat ini Kadin juga menginisiasi untuk menjadi National Center Development, seperti kayak Bappenas tapi Bappenas swasta, especially untuk unsolicited project, yang mana yang prakarsa dari swasta. Tadi kalau kita dengar di press conference tadi, misalnya masyarakat mau mengusulkan proyek-proyek terkait dengan infrastruktur sesuai dengan Perpres 38 2015 itu ada 19 sektor. Nah, itu prakarsa swasta itu bisa diinisiasinya itu bisa dibawa ke Kadin KPBU ini. Nah, dalam hal ini Kadin berpartisipasi dalam hal transaksi. Sampai dengan saat ini dari kebutuhan proyek strategis nasional yang solicited itu adalah 5.000-6.000 triliun. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah di 158 proyek transaksi ini masih di 1.080 triliun, sehingga kalau solicited juga masih membutuhkan sekitar 4.000-5.000 triliun lagi, apalagi di unsolicited project yang lebih besar lagi. Jadi apa yang mau dicanangkan di event ini, Kadin menginisiasi untuk bekerja sama dalam hal transaksi dan kemarin membantu untuk penyiapan project yang ready to offer. Kita Kadin telah membantu KPPIP, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini, untuk menyiapkan dokumen proyek yang ready to offer dari provinsi
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ya, Bu, nanya lagi nih Bu. Tadi kan dijelaskan ada 158 proyek ya kan dari PSN ini. Kadin dengan kerjasama dengan dari Kemenko Perekonomian ini dalam menjaga, dalam artinya kan anggarannya sangat besar ya Bu ya, 1.000 triliun ini Bu ya. Apalagi kan targetnya kan nggak mungkin sampai 2024 ya, atau mungkin sampai 2026 ya. Dalam menjaga untuk anggarannya ini seperti apa Bu? Karena kan sering banyak kejadian. Terakhir kan BTS itu kan, anggaran 8 triliun itu kan. Nah itu bagaimana Kadin? Udah ada kesepakatan bersama? Sebenarnya Kadin ini tadi yang disebut dengan bergotong royong itu adalah tidak menggunakan uang pemerintah. Yang tadi disebutkan kerjasama pemerintah badan usaha, pemerintah memberikan konsesinya, kontraknya, tapi Kadin itu yang membiayai. Jadi dari private sectornya ini murni pembiayaan investasi dari si private sector. Jadi teman-teman jangan salah paham bahwa ini nggak pakai uang pemerintah sama sekali. Betul-betul ini adalah investasi murni dari swasta sesuai dengan si Perpres 38 2015, atau dia bisa bentuknya BOT atau bisa bentuknya kerjasama pemerintah badan usaha, macam-macam. Tapi ini tidak benar-benar tidak menggunakan dana pemerintah karena APBN dan APBD Indonesia saat ini tidak mencukupi kebutuhan infrastruktur secara keseluruhan, maka the best game untuk membantu pemerintah mencapai nanti Indonesia di 2045 yaitu Indonesia Emas, yang utama adalah dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha, yaitu sesuai dengan Perpres 38 2015. Saat ini pemerintah udah membuka kebijakan yang sangat luar biasa, karena orang mungkin kalau zamannya Pak Harto tahunya sektornya hanya infrastruktur, tapi sekarang itu sektornya urban facility sampai social facility itu bisa dikerjasamakan pemerintah swasta, bikin sekolah, rumah sakit, penjara, ya, lembaga pemasyarakatan, technopark, terus kayak gitu fasilitas untuk sport, tourism itu udah bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Yang sangat luar biasa, Kadin ini mau menginisiasi, bayangkan kalau proyeknya pemerintah itu ada di proyek strategis nasional ini sekitar total itu ada 220 proyek ya. Kalau unsolicited project itu peluangnya tuh ratusan ribu triliun, kan sayang banget nih. 19 sektor di 38 provinsi di 514 kabupaten 98 kota. Nah, si Kadin KPBU ini yang akan memberikan inspirasi kepada teman-teman pengusaha di Kadinda daerah untuk dapat berpartisipasi di dalam Perpres 38 2015 yang udah dibuka nih sama pemerintah untuk kerjasama ini. Dan sebenarnya pendanaan dari luar negeri itu juga banyak yang akan memberikan pinjaman. Jangan orang-orang investor yang ngaku-ngaku investor, mereka yang pinjam duit, investasinya di sini. Jadi teman-teman pengusaha di daerah cuma nonton doang. Kami pengennya dengan Kadin KPBU ini memberikan esensi bagaimana menjadi pemain di negeri sendiri, bagaimana bangkitnya pengusaha-pengusaha di daerah mempunyai keberanian untuk menjadi investor di negaranya sendiri. Jadi dari Kadin KPBU nanti akan memberikan pendampingan bagaimana menyiapkan dokumen yang commercially viable, dokumen yang layak untuk diberikan pembiayaan. Jadi kami berharap si Kadin KPBU ini ke depan bisa memayungi, bisa menjadi langkah konkret dan bisa menjadi semangat buat masyarakat Indonesia tentunya, karena 2045 masih panjang. Ini yang akan meneruskan adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan generasi milenial dan generasi Z ini butuh didampingi, butuh bapak ibu asuh yang bisa meniteni sampai ini terjadi. Anak bangsa yang tadinya cuma punya mimpi, punya keberanian, bisa Anda semua di sini pun juga bisa. Ya, untuk berpartisipasi buat yang commercially viable, kita ambil dana dari luar. Itu tujuannya, bagaimana memberikan semangat, fire in the belly buat generasi muda, bahwa ini adalah tanggung jawab kita ke depan, karena generasi milenial dan generasi Z ini akan meneruskan, karena yang namanya pertumbuhan ekonomi kita itu sangat ditopang oleh pembangunan infrastruktur. Jadi teman-teman media mohon dibantu nanti Kadin KPBU ini untuk banyak-banyak ditulis. Saatnya generasi muda kita, bukan, saya sedih banget ya kemarin kalau banyaknya acara-acara chef-chef, dan banyaknya anak-anak
muda kita pengen jadi chef, betul nggak? Padahal kesempatan di dunia investasi infrastruktur ini sangat luar biasa dahsyat. Jadi inilah semoga ini menjadi legacy buat Kadin, bahwa pengusaha-pengusaha nanti di daerah yang bisa jadi investor di daerahnya masing-masing. Jadi di sini mbak-mbak, mas-mas punya di daerahnya mau dimajuin sangat bisa sekali. Silahkan download Perpres 38 2015, ada 19 sektor di situ yang bisa dikerjasamakan pemerintah dan swasta. Ya, siap. Bikin pasar tradisional, menghandle sampah, air bersih, sampai penjara aja bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Kalau pengen belajar lagi di mana sih negara yang sukses dibangun sama swastanya, itu India, Inggris. Inggris itu waktu itu saya bawa belajar dari Bappenas, Menko, Menq, belajar ke Inggris. Saya bawa lihat rumah sakit, penjara, sekolah yang dibangun kerjasamanya pemerintah dan swasta. Nah inilah saatnya Indonesia kita bangkit. Bagaimana dana-dana dari private sector yang di private sector ini berserta berpartisipasi membangun Indonesia. Tapi yang luar biasa menyemangati generasi muda. Oke, harapannya dulu, harapan ke depannya. Saya Harini Puspasari, Harini Puspasari, Esos MSI, di Google banyak sih. Investor dari dalam maupun luar negeri yang mana akan hadir, dan di situ akan kita melakukan public project expose. Project expose ini adalah kita mengekspos project yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di PPP Booknya Bappenas, dan juga project-project IKN. Oke, mantap. Yang akan di expose. Saya rasa di Indonesia ini sudah banyak dari sisi teknis ya, sudah banyak universitas teknis. Kita punya ITB, punya ITS, dan masih banyak lagi institut teknis maupun universitas di mana di dalamnya ada fakultas teknik. Jadi saya sangat yakin dengan resources dan sumber daya dalam negeri di Indonesia. Seperti itu. Anggaran senilai 1.000 triliun. Ini pengawasannya, saya dengan Metro. Metroaktual.net. Bu, ini kan terkait dengan mahasiswa. Sejauh ini kan mahasiswa kan berjuang untuk rakyat dalam hal menjaga untuk masalah korupsi. Ini kan kita bicara anggaran 1.000 triliun untuk proyek strategi nasional ini. Kita pandangan itu Bu, terkait dengan pengawasan ini bagaimana untuk anggaran 1.000 triliun? Ya, saya rasa anggaran 1.000 triliun itu sebagian berasal dari pemerintah, sebagian berasal dari badan usaha. Nah tentunya untuk anggaran pemerintah pengawasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di anggaran pemerintahan, sesuai dengan Kalau dari Unpad ini dilibatkan untuk proyek strategi nasionalnya apa nih? Sebagai knowledge partner, jadi Unpad sebagai knowledge partner dan pelaksana dari conferences, sehingga nanti apapun diskusi yang berjalan di dalam conference itu akan kami rangkum, akan kami rangkum hingga menjadi satu masukan dan usulan untuk Kadin Politik. Oh, siap. Nanti kan diadakan juga event bulan Juli ya, tanggal 26. Kira-kira nanti Unpad akan menghadirkan untuk apakah kabut atau bagaimana? Apa nanti? IKA Unpad ikut mendesain acara secara keseluruhan, menentukan siapa yang akan menjadi pembicara, kemudian juga akan membantu merangkum pendapat-pendapat yang bisa ada di dalam Kalau untuk investor asing dan investor domestik, kan Unpad dilibatkan juga nggak untuk pembangunan? Nah itu kan kita bagi-bagi tugas kan, jadi Kadin Indonesia lah yang akan nanti mendatangkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Terakhir, harapan dari diadakannya preskon ini, begitu juga untuk proyek strategi nasional ini apa? Nah, yang pertama, jadi kita bisa bersepakat bahwa penyiapan infrastruktur itu harus dilaksanakan dengan sangat baik, dengan melibatkan banyak stakeholders. Kemudian yang kedua, agar halayak ramai lebih mengenal infrastruktur, terutama anak-anak muda. Yang ketiga, kita akan mendorong terbentuknya crowdfunding bagi pembangunan infrastruktur ini, di mana masyarakat dan anak-anak muda bisa melek dan bisa memiliki dan bisa berinvestasi di infrastruktur. Jadi tidak hanya milik dari perusahaan besar saja. Windu PSN, program strategis nasional yang sudah
dicanangkan 8 tahun yang lalu dan dilaksanakan 9 tahun. Nah ini kan sesuatu yang kita sebut lompatan infrastruktur. Nah untuk mencapai lompatan ekonomi yang kita inginkan, nah tentu ada lompatan infrastruktur yang harus kita lakukan. Nah, Sewindu ini menjadi titik di mana kita melihat lompatan infrastruktur yang terjadi selama 8 tahun dalam frame proyek strategis nasional. Nah, ya tentu bicara infrastruktur tidak bisa hanya pada skema pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah, sangat sedikit dibandingkan kebutuhan infrastruktur kita. Nah, peranan sektor swasta yang merupakan tempat bernaungnya itu adalah di Kamar Dagang dan Industri, di Kadin. Tentu Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, ini seperti juga yang sering kali disebutkan oleh Ketua Umum Pak Aksar Rashid, bahwa semua bidang itu harus berkontribusi menjadi mitra strategis daripada pemerintah. Nah tentu dalam konteks lompatan infrastruktur yang dilakukan, salah satunya melalui proyek strategis nasional. Nah ini peranan sektor swasta di bidang infrastruktur ini juga didorong. Kadin mendorong itu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah teman-teman yang melakukan usaha di sektor infrastruktur itu memanfaatkan skema KPBU, kerjasama badan usaha pemerintah. Yang sekarang kita lihat banyak keberpihakan pembiayaan yang didorong kepada skema KPBU. Nah sehingga peranan sektor swasta sebagai mitra pemerintah dalam naungan Kadin kelihatan, dan juga ini merupakan upaya dari percepatan pembangunan infrastruktur yang kita nggak boleh menutup mata bahwa pembiayaan infrastruktur itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit, dana negara kita terbatas, perlu skema lain. Nah, KPBU itu sebuah kreativitas pembiayaan, dan Kadin diminta Ketum untuk selalu hadir di skema-skema yang melibatkan sektor swasta. Itu sih.